Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia! Indonesia! NKRI! Alhamdulillah. Ya udah ya, cukup ya. Oke, kita akan mulai ya. Yang akan diberikan oleh Bapak Jenderal Dudung kepada kita semua agar PWI selain semangat mikir ramikir, tetapi juga harus punya wawasan kebangsaan, wawasan geostrategis nasional agar kita dalam melangkah ini akan sesuai senantiasa dengan pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah dengan prinsip dasar Pancasila, yang ketiga adalah cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menertibkan ketertiban dunia. Kemudian tidak terlalu lama, nanti kita beri waktu Bapak Jenderal Dudung Syarif Hidayatullah, karena beliau cucu daripada Syarif Hidayatullah dari Pasiraga, yang di sampingnya juga cucu dari Syarif Hidayatullah dari Pangeran Pasarian, dari samping juga sama, dari samping kanan kiri juga sama, tapi kalau mau disebutkan nanti kebanyakan. Jadi kita dengarkan kebanggaan kita bersama. Putra Cirebon asli, putra harapan Nusantara, Bapak Profesor Dr. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman MSc. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua PWI Pusat Kiai Haji Abbas, yang saya hormati Wakil Ketua PWI Pusat Kiai Manudin, para kiai, para sesepuh, para panglima, para laskar yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, puasa penuh berkah. Kita lakukan ibadah ini dengan semestinya, sehingga kita nantinya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para laskar dan anggota PWI, alhamdulillah saya bisa hadir karena memang pada hari ini saya mendapat undangan, saya sebagai penasehat, dan kebetulan saya pun mau ziarah ke bapak saya di Kesenden, di makam di situ. Bapak saya aslinya dari Pecilon Cideng, yang burine Gunung Sari begini, Dokter Cito Manjing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Manudin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di aliniah bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur,
supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh laskar fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada yang meninggal, 1.600 sekutu terbunuh, tewas, 200.000 kita mengungsi. Tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatrik pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan G13 PKI. Adanya DITI, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, orang-orang satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalis. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak
untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya kayak Kiai Imanuddin, Kiai Abbas hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekkan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, juga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Ya, Askar Fisabilillah harus tampil, sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para Fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan dan tantangan yang mungkin timbul. Nah, sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembekalan yang telah disampaikan oleh
Rahman Syarif Hidayatullah. Selanjutnya kami akan berikan beberapa kesempatan pertanyaan untuk Pak Jenderal. Kita akan bagi beberapa termin pertama. Silakan Gus Nelson. Gus Nelson dari Banyumas. Kalau bisa ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kalau melihatkan secara mawar. Beliau Pak itu langsung saja ya, orang Banyumas. Jadi bahasanya cablaka. Cablaka itu nggak ada ngalin. Saya sepakat dengan apa yang dikeluarkan oleh Pak Jenderal. Cuma banyak banget tadi temanya berkaitan dengan takwa itu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi melawan Pak Alawi itu bukan menciptakan kerusuhan, karena nggak cukup puasa, kita juga harus berantem. Ngapain negara bikin tentara kalau nggak untuk berantem kan? Itu yang takwa itu kan nama alim sallallahu alaihi wa. Yang dua tentang pembelaan terhadap negara. Mohon maaf, semua negara Inggris, I'm British, I'm Amerika, Indonesia kehilangan. Saya orang Indonesia itu kehilangan bukan secara kultur saja. Secara kultur kita sudah dijajah oleh Pak Alawi. Bahkan konstitusi kita sudah diamandemen. Bahkan kata pribumi dilarang oleh Presiden B.J. Habibie. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Saya mengusulkan kembali ke UUD 45 tahun 45 ya Presiden, pasal-pasal yang terkait dengan pemilihan itu direvisi. Monggo, karena ini aspirasi masyarakat. Ya. Yang kedua, kita hari ini harus berterima kasih kepada Kiai Haji Subhan SHMH yang melakukan judicial review terhadap status kewarganegaraan yang ternyata Pak Alawi adalah WNA. Maka tugas Bapak sebagai bagian daripada penguasa mencabut seluruh hak-hak dia yang nggak bisa. Dari mulai Daha, Sriwijaya, Majapahit, pribumi Indonesia yang perang pribumi, yang deklarasi kemerdekaan pribumi. Nah kok terus kemudian 45-nya kalimat untuk apa warga negara asli Indonesia dibuang untuk jadi pejabat. Makanya kemarin pemilihan Anies bisa calon presiden. Ini sudah mengkhianati kalau dalam sejarah kita dulu tokak besok rekor jaring zaman gua anak putu bukan gawe buntet. Nah kok sekarang pasal itu sudah hilang. Jadi kemudian kembali ke UUD 45 ke tahun 45 pasal-pasal tentang pemilihan itu di amandemen ulang. Masa UUD sampai berjilid-jilid. Wah saya melihatnya aja udah bosan. Kalau dulu kita hafal semua. Sekarang sudah nggak ada orang yang udah mati. Jadi jangka pendeknya kawal MK tentang judicial review tahun 2006 tentang kewarganegaraan, sehingga Pak Alawi nanti harus deportasi atau dia dasar menjadi warga negara sebagaimana keturunan yang lain. Yang ingin saya sampaikan, saya masih banyak, tapi karena ya semuanya juga ingin mengeluarkan unek-uneknya. Ya Pak Imat sudah berperan secara keilmuan, ini sudah berperan membongkar kejahatan Pak Alawi. Pak Yusuf sudah selalu memberikan spirit dan doa. Tuh bagus Mogi bikin jaringan Nusantara. Panglima kita wis orang minggir tabrak. Oke Gus, tabrak gitu loh. Udah nggak ada ampun. Loh mereka menganggap kita sesat ya. Saya cuma bilang kamu tukang dombol, kamu itu WNA. Jangan main-main di Nusantara. Loh masa saya nggak boleh ngomong begitu. Kita bumi. Siap, udah. Oh, maaf dan assalamualaikum.
Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Ya. Telepon. Tolong jangan bertele-tele ya. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jenderal, langsung saja saya mau bertanya. Ini dalam Nama dulu nama. nama Taufik. Tapi nggak ada sikapnya ya. Taufik. Pak Jenderal, dalam menghadapi hiruk pikuk tentang pernasaban, tentang sejarah kita dibelokkan. Oke lah, kalau PWI yang hakiki, hakul yakin, maknul yakin saya bahwa Bahlawi itu bukan durian Nabi, itu darungkat ya bagi PWI. Cuman yang kami pertanyakan dari PWI, bagaimana sikap pemerintah selama ini? Yang orang katanya kita sebagai warga sipil, sebagai pribumi Nusantara, kuburan-kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita? Kenapa kok orang-orang yang digaji oleh negara, orang yang jadi penjaga keamanan negara, kenapa masih jadi jomos-jomos saya Bahlawi? Nah, saya mau bertanya ini, bagaimana langkah tegasnya seorang pemerintah, ke Bapak Presiden, apalagi sekarang seorang jenderal sebagai wakil pres, itu untuk menyikapi makam-makam kita yang selama ini dibelokkan, diklaim sama mereka. Begitu Pak Jenderal, apakah kita gusur aja bangunannya yang jelas-jelas BNP-nya di dalamnya itu adalah makam leluhur kami Pak Jenderal. Contoh, itu di daerah saya sendiri, daerah Ciledug, itu jelas makam Syarif Hussein, saya asli orang sana. Itu jelas makam Raden Toharudin, saya sudah membicarakan di YouTube. Sampai sekarang itu oknum-oknum yang menjadi aparatur negara kok diam saja, bahkan masih jadi jongos mereka. Kami saya berbunyi nggak ridho Pak Jenderal. Tolong kami beri ketegasan bahwa makam leluhur kami jangan sampai dibelokkan lagi. Hidup PWI. Bagaimana tanggapan Jenderal untuk mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya. Kemudian yang kedua tentang Bahlawi adalah WNA menurut seorang pakar hukum dari PWI yang sekarang sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah disidangkan satu kali dari tim hukum kita. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Jenderal? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jiwa kepahlawanan itu ada. Pak, oke, Bung apik banget ini pertanyaannya ya. Pada baik. Nah, jadi semangat kepahlawanannya itu ada, ya semangat kepahlawanan itu ada. Kalau saya menjawab pertanyaan satu ini masalah kewenangan dari legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Yang jelas dari 3 pertanyaan ini, pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mencermati, mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita, masih saudara-saudara kita. Ingat, saya katakan tadi, ingat, jangan sampai kita terpecah belah, sampai kita justru kita meluruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan, kita bersatu bersaudara, jangan sampai kemudian akhirnya kita terpecah belah. Kita punya keyakinan
dengan pergerakan PWI juga, pemerintah Pak Prabowo pun pasti sudah mencermati ke depan pasti ada langkah-langkah konkret yang positif. Ya, pasti ada langkah-langkah positif. Tapi saya katakan tadi bahwa para wali songo dulu juga sumbernya dari Mesir, dari tanah Arab, ya istilahnya bahwa yang akhirnya kita sekarang menjadi cucu-cucunya yang generasi beberapa pun ya itu. Saya agak putih dikit karena saya keturunannya dari Om Tin, karena istrinya Syarif Hidayatullah itu Om Tin, makanya ada putih dikit. Kalau tetangga sebelah saya agak gelap, jadi mungkin keturunan yang sebelahnya dari istri yang sama. Saya agak Cina-Cina dikit, nah, tapi bukan berarti saya keturunan dari Om Tin, wah ini keturunan Cina, tidak. Tapi kita warga negara Indonesia. Jadi itu semangat membara nilai-nilai kepahlawanan itu luar biasa. Artinya ingin menghilangkan atau memusnahkan atau kebatilan-kebatilan itu yang mencoba mengkultuskan ya keturunan tertentu seakan-akan paling benar itu diluruskan. Untungnya Allah memberikan berkah kepada kita melalui Kiai Imanuddin secara lantang dan secara akademis mampu menjelaskan. Ya, mari kita ikuti karena bisa dipertanggungjawabkan, dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar pendapat orang lain dan beliau itu cukup reaktif kalau jiwa-jiwa kebangsaan dan masalah beliau masalah bangsa dan negara itu sangat antusias. Ya, kita ikuti saja. Dan saya mohon jangan sampai ada mencoba pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah. Itu waspadai. Terima kasih ya atas perhatian. Terima kasih. Baik, saya kira 3 penanya tadi sudah langsung digusur dalam satu jawaban karena memang 3 pertanyaan itu saling kait-mengait. Baik, kita yang terakhir karena Bapak Jenderal ada acara, sebelumnya akan ditambahi dulu oleh Ketum PWI LS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya itu sering berpikir dengan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Sentuhan saya sentuhan nurani. Saudara, beliau itu sudah sepuh. Beliau juga sudah banyak sakit. Dan dalam hati nurani beliau yang saya baca bahwa beliau itu merasa bahwasanya beliau itu kehidupannya sudah di ujung. Saudara sekalian, orang yang hidupnya di ujung kehidupan yang paling akhir tidak mungkin berbohong. Mohon maaf, bukan berarti menyamakan. Orang yang ketika itu sudah tahu bahwa dia itu akan akhir hayatnya, tidak mungkin berbohong dan tidak mungkin berkhianat. Ini yang saya baca dari Pak Prabowo. Pak Presiden kita ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Dur, kalau yang ambil yang paling jujur dan ikhlas ya Prabowo. Dan ini saya secara pribadi membaca dari raut muka dan gerak geriknya. Saya baca mulai dari langkah kakinya, saya baca dari mulai gerakan tangannya, lirikan matanya, sampai mulutnya terbaca ketika bicara bagaimana. Saya ini tasawuf, tarekat syartoriyah. Saya tahu beliau ikhlas dari ujung sampai beliau di akhir hayatnya
ingin mendermakan kehidupannya untuk bangsa, untuk yang terakhir kalinya, maka beliau berani mengungkap korupsi. Beliau berani menghadapi, bahkan beliau berjanji untuk bangsa ini yang apapun akan saya pertahankan. Jadi saudara, tidak ada satu alasan untuk kita mencurigai Pak Presiden kita dalam hal-hal yang tidak etis. Beliau pasti sudah memikirkan itu semua, tapi beliau punya cara, punya sistem, punya metode, ada manhajnya. Saudara, kalau seandainya pada koruptor yang katanya sampai ribuan triliun, itu beliau berani mengungkapkan ancaman yang sangat luar biasa yang tidak semua orang mampu dan berani mengungkap, apalagi sekitar masalah yang beralih nasab yang risikonya. Beliau pasti berani. Jangan katakan Pak Presiden kita tidak berani, jangan katakan Pak Presiden kita tidak mau mendengarkan. Beliau mendengarkan kita, apalagi melalui beliau ini Pak Dudung. Ini adalah saudara-saudara sekalian, lihatlah warna hati daripada Pak Presiden kita, lihatlah gerak bibirnya, lihatlah pandangan mata, lihatlah langkahnya ketika beliau mempersilahkan orang lain duduk sementara beliau itu berdiri, mempersilahkan duduknya duduk sementara beliau ada di belakang. Tidak semua orang mampu melakukan itu ketika dia ada di atas. Menjadi presiden tidak mampu. Saya sendiri orang pesantren belajar dari beliau. Saya tidak mau menonjol-nonjolkan saya yang dianggap ketua umum PWI. Saya kadang-kadang di belakang, saya kadang-kadang duduk silakan ini silakan. Itu saya membaca kalau seorang presiden kita Pak Prabowo bisa melakukan itu. Ini Abbas orang pesantren harus melakukan itu. Maka dari itu jangan kata masalah yang berkaitan itu, insya Allah saudara-saudara sekalian, maka PWI Laskar Sabilillah nanti di tahun yang akan datang, setiap ada pemilu akan mengadakan pertemuan lintas partai politik kumpul semua. Sebetulnya saya dulu pernah mengusulkan kepada Nahdlatul Ulama melakukan itu. Jadi ketika ada pemilu dalam rangka seumpama tidak terprovokasi oleh perpecah belahan gara-gara pemilihan presiden yang berbeda, maka PWI harus bisa menyatukan semuanya. Bagaimana caranya? Kumpulkan itu seluruh partai politik, kumpulkan pilihannya beda-beda, kumpulkan lintas calon presiden, kumpulkan semua berbicara. Kita bicara kebangsaan, jangan terpecah belah. Siapapun yang jadi presiden kita itu adalah pilihan rakyat dan tidak boleh dijelekkan, tidak boleh dijatuhkan muruah dan harga dirinya, karena itu adalah pilihan rakyat, adalah merupakan jadi apa namanya suara rakyat. Menghina presiden sama dengan menghina rakyat Indonesia. Ini yang kita tidak mau. Saya selalu mengharapkan, saya tidak bicara seorang Jokowi, saya tidak bicara seorang Prabowo, tapi saya bicara sebagai seorang yang menjadikan suara daripada rakyat kita Indonesia. Luar biasa. Dari itu saya harapkan kalian nanti insya Allah kalau kalian seumpama mau bicara masalah itu, siapkan kalian masuk di DPR nanti di PWI, masuk ke kalian itu perjuangannya untuk meluruskan itu semua. Tapi juga nanti juga ada gerakan-gerakan, insya Allah Pak Ustadz jadi sudah banyak usulan seperti itu. Tapi kita perlu ada satu musyawarah yang lebih kental lagi, lebih itu lagi lah, lebih dalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua DPW dan ketua pusat dulu sini. Tambah. Mundur, mantunya mundur. Bandingkan Ya, yuk. Mari kita yuk. Murah di Shopee. Bermuda di Shopee, grátis ongkir.
ini aja udah bisa nampung berapa kubik. Kalau ini normal, ini aja udah bisa nampung berapa kubik. Nah ini rumahnya berada di kali PJT ya, di antara kali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, diberikan